Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 Prodi S1 Universitas Sari Mutiara Indonesia ingin membahas tentang bakteri. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang pengertian bakteri, ciri-ciri, struktur, dan klasifikasinya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak video penjelasan dari kami. Pengertian bakteri sama seperti Archaeobakteri, bahwa eubakteri memiliki organisme uniseluler prokaryotik, yaitu bersalah satu dan tidak memiliki membran inti. Kalau dilihat dari penampakannya, Eubacteria ini memang mirip dengan Archaeobacteria. Namun, kalau dilihat dari struktur RNA-nya, ternyata Eubacteria yang paling memiliki perbedaan signifikasi di antara Archaea dan Eukarya. Eubacteria diambil dari bahasa Yunani, eu yang berarti sejati. Itulah mengapa Eubacteria seringkali disebut bakteri atau bakteria. Kira-kira siapa yang sudah menemukan bakteri ini? Nah, seorang ilmuwan dan bisnisman asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Ia menemukan bakteri pertama kalinya. Kalian pasti udah tahu dong siapa Anthony van Leeuwenhoek ini. Ya, ia juga menemukan lens mikroskop dan tunggal. Nah, sedangkan istilah bakteri ini baru diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Ehrenberg, seorang ilmuwan asal Jerman. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca Gule, kelas 12, NIM 20020505061. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari Eubacteria, sekarang kita akan masuk bagaimana ciri-ciri dari Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria: 1. Organisme uniseluler prokaryotik. 2. Memiliki ukuran 1-5 mikrometer. Ketiga, pada dinding sel terdapat peptidologikan. Keempat, apabila berada pada kondisi yang kurang menguntungkan, maka bakteri akan membentuk endospora. Kelima, Eubacteria menghasilkan membran lipid yang terdiri dari asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester ke molekul gliserol. Keenam, Eubacteria mengandung RNA polimerase sederhana yang terdiri dari 4 polipeptida. Ketujuh, Eubacteria memiliki inisiator tRNA atau RNA transfer yang mengandung metionin termodifikasi. Kenalkan, nama saya Muhammad Habib Rizky, NIM 2002050079. Saya ingin menjelaskan tentang struktur Eubacteria. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri Eubacteria. Nah, agar pengetahuanmu terkait dengan mikroorganisme ini semakin mantap, kamu juga perlu mengetahui struktur tubuhnya. Struktur tubuh antara Archaeobacteria atau Eubacteria hampir sama. Perbedaannya hanya satu, yaitu pada komposisi strukturnya. Jadi kalau gambaran umumnya sih sama aja. Tersusun atas kromosom. Kromosom pada bakteri berbentuk sirkular. Fungsi kromosom adalah untuk menyimpan materi genetik, yaitu DNA, yang dapat digunakan untuk reproduksi dan untuk hidup selnya. Nah, kromosom biasanya disebut juga dengan materi inti, tapi bukan membran inti. Yang kedua ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang ketiga ada plasmid. Plasmid hampir sama dengan kromosom yang berisi materi genetik, namun kromosom plasmid terpisah dari kromosom utama. Plasmid terletak di sitoplasma. Plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika. Yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan tidak berwarna yang ada di sel, tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, ribosom, asam nukleat, dan garam mineral. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, mencerna makanan, dan reaksi-reaksi lainnya mengenai metabolisme sel.
Perkenalkan, nama saya Wisil Simbolon. Saya di kelas 12, NIM 2205099. Struktur eubakteria. 1. Inklusi yang berfungsi untuk menyimpan hasil metabolisme. Kedua, dinding sel, yaitu peptidogen dengan polis karya yang berikatan dengan protein. Fungsinya itu untuk perlindungan dan struktur eubakteria. Dan dibedakan menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Kedua itu membran sel sebagai perlindungan dan pengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya itu adalah kapsul. Bakteri yang punya kapsul adalah bakteri patogen. Yang selanjutnya adalah flagel. Tidak semua itu bakteri yang punya flagel, dan juga flagel ini disebut juga sebagai rambut getar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Musrifatunisa, NIM 2022-05088. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi eubakteria. Eubakteria dibagi menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok besar tersebut adalah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Gram positif yaitu bakteri gram positif memiliki dinding sel berupa peptidogligan yang tebal pada lapisan terluarnya. Nah, kalau diberi pewarnaan, hasil positif atau warna ungu setelah proses pewarnaannya. Gram negatif, sebaliknya, gram negatif memiliki dinding sel yang lebih tipis. Ketika diberi pewarnaan gram, maka akan memberikan hasil negatif atau berwarna merah. Selain itu, bakteri juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu basil, kokus, dan spirillum. Basil atau batang merupakan bakteri yang berbentuk batang. Ada monobasil atau batang tunggal, diplobasil atau batang berkelompok, dan juga streptobasil atau batang berantai. Kokus atau bola. Dari namanya jelas ya, kalau bakteri jenis kokus ini berbentuk seperti bola atau bulat. Ada monokokus atau tunggal, diplokokus atau berkelompok dua-dua, streptokokus atau rantai, dan staphylococcus atau menggerombol seperti anggur. Spirillum. Terakhir ada bakteri jenis spirillum atau berbentuk spiral. Ya, berbentuk S, ada koma dan spiral berekor. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari bakteria ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.